Mams and Bunda, salam sehat ya. Nah, ada Bunda pasien saya bertanya, ya kenapa dia sudah pakai kondom untuk suaminya, tapi kok bisa tetap hamil ya, padahal rutin ya setiap kalau mau berhubungan suami bundanya itu menggunakan kondom. Nah, Moms and Bunda, ada beberapa kemungkinan ya yang menyebabkan kondom itu gagal mencegah kehamilan. Ya, biasanya disebabkan oleh kesalahan dalam pemakaiannya. Ya, kemungkinan kesalahan itu antara lain misalnya salah pakai atau human error. Nah, ini adalah penyebab paling umum kehamilan yang tidak diinginkan saat menggunakan kondom. Nah, kesalahan kecil dalam proses aplikasi atau penarikan juga dapat mengurangi perlindungan secara signifikan. Nah, kondomnya robek atau bocor ya. Kondom itu bisa robek ya Bunda ya atau bocor karena beberapa faktor ya. Hal ini bisa terjadi akibat pembuka kemasannya yang salah ya, seperti menggunakan gigi atau gunting, kondom yang kering tanpa pelumas yang cukup, atau gesekan yang berlebihan juga berpotensi menyebabkan kerusakan atau kebocoran pada kondom. Atau ukurannya yang tidak pas ya. Pemilihan ukuran kondom itu yang tidak sesuai dapat juga menjadi masalah. Kondom yang terlalu longgar ya berisiko lepas saat berhubungan intim. Sementara kondom yang terlalu kecil itu lebih mudah robek ya atau terkena akibat tekanan jadi robek. Nah, tidak pakai pelumas yang cukup. Ya, gesekan yang berlebihan tanpa pelumas yang memadai ya dapat merusak material kondom, membuat permukaannya rapuh dan lebih mudah robek. Nah, penggunaan pelumas berbahan dasar air itu sangat direkomendasikan. Ya, atau dilepas terlalu cepat ya setelah ejakulasi. Jika penis ditarik keluar dari vagina namun tidak segera menjauh ya, cairan sperma ini masih bisa tumpah ke area sekitar vagina. Hal ini dapat menyebabkan kehamilan ya meskipun kondom telah digunakan. Atau kondomnya sendiri yang kadaluarsa. Ya, kondom yang sudah melewati tanggal kadaluarsa mengalami penurunan kualitas bahan tersebut. Elastisitas dan kekuatannya berkurang sehingga lebih rentan robek atau rusak selama penggunaan atau minyaknya atau pelumasnya sudah kering. Nah, ya. Kondom bekas atau penggunaan ganda. Nah, ini tidak disarankan ya menggunakan kondom 2 kali ya karena kebersihannya tidak terjamin dan kekuatannya juga sudah berkurang. Penggunaan kondom ganda, ada 2 kondom sekaligus juga justru meningkatkan resiko robek karena gesekan antara kondom. Pakai 2 misalnya itu tidak baik juga mengakibatkan peningkatan resiko robek. Nah, ini Bunda kita jelaskan tentang panduan ya penggunaan kondom yang efektif untuk mencegah kehamilan. Nah, untuk memaksimalkan efektivitas kondom dalam mencegah kehamilan ya, penting untuk mengikuti panduan penggunaan kondom yang benar dan tepat. Langkah-langkah ini dapat mengurangi resiko kegagalan. Pertama ya, buka kemasan dengan hati-hati. Ya, hindari membuka kondom menggunakan gigi ya. Sebaiknya itu kuku-kukunya ini juga jangan terlalu udah panjang ya, harus dipotong ya, atau cincinnya sehingga tidak merusak kondom. Hindari meniup kondom karena hal ini berisiko merusak lateksnya kalau ditiup ya. Saat menggunakan kondom, sisakan sedikit ruang di ujung penis untuk menampung air mani yang keluar yang ada juga jumlahnya terlalu banyak sehingga tempat untuk ruangan untuk ujung penis itu sudah terlalu penuh sehingga bisa terjadi keluar ke bawah
dan masuk ke dalam vagina. Ya, segera ganti dengan kondom yang baru ya setiap Anda berejakulasi. Harus setiap kali ejakulasi diganti, jangan pakai 2 kali ya. Jangan hanya setelah melakukan penetrasi ya, tapi setelah ejakulasi. Ya, jika Anda dan pasangannya bercinta untuk waktu yang cukup lama ya, ganti kondom selama 30 menit ya, karena misalnya sudah lebih dari 30 menit takutnya ya terjadi tumpah atau kebocoran pada kondom. Jangan pernah menggunakan kondom yang sama lebih dari 1 kali, itu tadi ya. Supaya air mani tidak bersentuhan dengan vagina sama sekali, pakailah kondom sejak awal ya. Bahkan ketika Bunda dan pasangan masih dalam tahap pemanasan ya, dan foreplay dari awal itu foreplay ya sudah memasang kondom. Usahakan agar penis itu tidak menyentuh daerah vagina setelah terjadi penetrasi atau kondomnya sudah dilepas ya, jangan masuk lagi, sudah lepas ya. Pastikan bahwa penis sudah keluar dari vagina sebelum ereksi hilang ya, atau melunak agar kondomnya itu tidak terlepas selama penetrasi masih berlangsung ya, karena bisa meluber tuh spermanya, bisa masuk lagi ke dalam kemaluan. Nah, itu tadi ya alasan-alasan kenapa Bunda bisa hamil padahal sudah memakai kondom. Ya, meskipun kondom itu merupakan salah satu alat kontrasepsi yang cukup efektif, penggunaannya harus dilakukan dengan benar agar tetap optimal dalam mencegah kehamilan, dan efektivitasnya juga tidak 100% ya. Ada sekian 90-an persen ya, sehingga sekian persennya bisa menyebabkan kehamilan. Nah, memahami penyebab dan panduan yang tadi kita sudah bahas dapat membantu penggunaannya untuk lebih berhati-hati. Sehat selalu ya Bunda. Bye Man, sampai jumpa lagi.